kita untuk memenuhi panggilan sholat isya secara berjamaah, yang mana sholat itu adalah perintah Allah secara langsung di dalam Al-Quran, dan secara berjamaah adalah contoh atau yang disunahkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Hadirin jamaah sholat isya yang sama-sama insyaallah dirahmati Allah, marilah kita sama-sama dengarkan nasihat dari baginda Rasulullah melalui kitab Fadilah Amal. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ketiga, khusyuk dan khudu dalam sholat. Pasal 1 ayat-ayat Al-Quran mengenai ikhlas, khusyuk dan khudu. Bab ke-1 pentingnya salat. Pasal 1 keuntungan salat. 5 fondasi dalam Islam. Hadis pertama dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan baginda Rasulullah alaihi wasallam bersabda, agama Islam dibangun atas 5 tiang, bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat, membayar zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadan. Diulang dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam dibangun atas 5 tiang, bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat, membayar zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari kitab At-Targhib. Kelima hal di atas adalah asas-asas agama terbesar dan bagian yang terpenting. Agama Islam diibaratkan oleh baginda Rasulullah SAW seperti sebuah kemah yang disangga oleh 5 tiang. Tiang tengahnya adalah kalimat syahadat, dan 4 tiang lainnya ialah pendukung pada setiap penjuru kemah itu. Tanpa tiang tengah, kemah tersebut tidak akan dapat berdiri sama sekali. Apabila salah satu dari keempat tiang lainnya tidak ada, kemah tetap berdiri, tetapi sudut yang tidak bertiang itu akan menjadi miring dan mungkin roboh. Berdasarkan hadis di atas, marilah kita melihat diri kita sendiri, sejauh manakah kita telah menegakkan Islam. Lalu rukun Islam yang manakah yang kita jaga dengan sempurna? Kelima tiang dalam hadis di atas sangat penting sehingga ditetapkan sebagai asas-asas Islam. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, penting sekali kita memperhatikan semuanya. Namun demikian, hal yang terpenting setelah iman adalah sholat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, sholat. Aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Selanjutnya aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berjuang di jalan Allah. Mula Ali Qari rahmatullah alaihi menyatakan bahwa para ulama telah menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa sholat adalah kewajiban Islam yang terpenting setelah iman. Hal ini diperkuat lagi oleh hadis sahih yang berbunyi,
Salat adalah sebaik-baik amal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Alhamdulillah telah kita dengarkan sama-sama nasihat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang pentingnya dan keutamaan tentang sholat. Mudah-mudahan Allah berikan tambahan nikmat kita untuk menjalankan perintah sholat secara berjamaah. Dan mari kita sama-sama niat sampaikan kepada keluarga, istri-istri kita, anak-anak kita di rumah. Sempurnanya majlis taklim ini, marilah kita tutup dengan membaca doa khawatir majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.